Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 4 pesan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu karena laut itu dalam. Setiap nahkoda ataupun nelayan, mereka ketika ingin melakukan suatu perjalanan di laut atau mereka ingin berlayar, sudah tentu nahkoda, nelayan mengecek terlebih dahulu perahu yang akan dikendarainya. Mereka mengecek kapal, mereka mengecek perahunya untuk meyakini bahwasannya perjalanannya akan lancar, selamat sampai tujuan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaharuilah, perbaikilah niat kita jika kita ingin melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Ketika tujuan utama niat kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memudahkan, Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita dan menyelamatkan kita. Teruntuk saudara-saudaraku yang berprofesi sebagai guru, sebelum engkau saudaraku melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju sekolah, melaksanakan jihad mengajar, mencerdaskan anak-anak penerus bangsa, niatkanlah di dalam hati mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lelah engkau dalam mengajarkan anak-anak bangsa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan diganjar oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku, apapun pekerjaan engkau, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lelah kita dalam bekerja, mengajar, atau mengabdikan diri kepada negara ataupun berjualan dicatat oleh Allah sebagai amal jihad fisabilillah, dan Allah menyelamatkan hati kita, membimbing hati kita, dan kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang kedua kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Ambillah perbekalan secara sempurna, bekal yang memang dibutuhkan karena perjalanan itu jauh. Rasulullah menegaskan bahwasannya perjalanan akhirat itu sangat jauh dan melelahkan. Maka saudara-saudaraku, Allah memberikan umur panjang kepada kita. Kita yang berada di dalam dunia ini, mari kita memperbanyak amal soleh sebagai perbekalan kita menuju negeri akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk kita beramal, dan nanti di akhirat adalah negeri tempat kita menuai ataupun memanen. Setiap muslim muslimat orang beriman ketika melaksanakan sesuatu kegiatan, apapun itu kegiatannya, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentu semua amal-amal aktivitas yang ia lakukan akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Saudara-saudaraku, mari kita persiapkan bekal kita, bekal amal soleh
persiapan kita menuju negeri akhirat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang ketiga kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun. Ringankanlah beban karena lereng bukit itu sulit diatasi. Rasulullah menjelaskan dan menegaskan, sesungguhnya alam akhirat itu serupa dengan laut yang dalam. Maka saudara-saudaraku, ringankanlah beban, yang artinya apa yang Allah titipkan kepada kita berupa harta, tahta, jadikanlah semua itu sebagai media ibadah kita. Mobil, motor, gunakanlah dalam kebaikan agar kita memperoleh amal soleh. Saudara-saudaraku yang menjabat, yang memimpin, yang Allah berikan fasilitas berupa tahta, jagalah amanah wahai saudaraku, tegakkan amar ma'ruf dan jalankan nahi mungkar. Harta, tahta, semua adalah beban kita nanti di akhirat. Maka supaya beban itu tidak berat, ringankanlah beban tersebut dengan berzakat, berinfak, bersedekah bagi saudara-saudaraku yang Allah berikan fasilitas harta, dan bagi saudara-saudaraku yang Allah berikan fasilitas tahta, ringankanlah bebanmu dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menjadi pemimpin yang bijaksana, amanah, soleh, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang keempat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlisil amal fa innan naqida basirun. Dan ikhlaskanlah amal karena sesungguhnya penilai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat. Saudara-saudaraku, ketika kita sudah melakukan amal soleh, ketika kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas kita, maka saudaraku, ikhlaskanlah amal kita, ikhlaskanlah perbuatan kita, ikhlaskanlah amal soleh yang telah kita lakukan. Allah maha melihat apa yang telah kita lakukan. Saudara-saudaraku, jangan kita niatkan di dalam hati bekerja karena ingin dilihat oleh atasan kita. Atasan kita jika melihat kerja kita bagus, mereka mungkin hanya bisa memberikan kita pujian. Berhati-hatilah wahai saudaraku, ketika engkau sudah melaksanakan aktivitas ataupun amal soleh, ikhlaskanlah. Jangan terjebak oleh pujian makhluk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan tentunya pesan ini juga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari penyakit-penyakit hati, penyakit ujub, ria, takabur, sombong, iri, dengki, hasad, hasud. Inilah penyakit hati yang perlu kita waspadai. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.